Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas Plastik KJ1. Nah, di sini saya akan melakukan praktek atau mengenalkan dari sini akan melakukan praktek dan pengenalan tentang basic Cisco. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke dalam pembahasan konfigurasi dari rel device atau remote. Nah, langsung masuk saja ya. Nah, untuk rel device ini seperti yang saya tampilkan pada layar ini, di sini ada kabel, terus di sini ada laptop, di sini ada PC, dan di sini ada juga sebuah switch. Nah, di switch ini ada beberapa port atau yang dinamakan dari interface dan interface ini akan dimasukkan untuk access point seperti internet, laptop, dan PC juga. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal tentang meremote dengan real device. Di sini ada port untuk sebuah konsol. Di nomor 5 ini ada console port atau port konsol, dan port konsol ini adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Ini akan tersambung dengan port konsol. Nah, seperti yang kabel yang RJ45 ini kita sambungkan ke konsol. Nah, untuk kabel ini yang besar ini bisa disambungkan ke laptop atau PC dan remote dengan rel device. Nah, itulah pengenalan dari meremote rel device, yang dimana di sini ada kabel, laptop, PC, dan sebuah switch. Nah, di sebuah switch ini ada port atau interface yang bisa kita hubungkan dengan internet, yaitu internet, access point, laptop, dan juga PC. Nah, juga di sini ada port konsol. Nah, di port konsol ini kita hubungkan dengan RJ45 yang kita hubungkan lagi dengan PC atau laptop untuk meremote atau mengkonfigurasi secara real device. Itulah pembahasan gimana cara konfigurasi switch secara real device. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang konfigurasi secara Cisco. Nah, di sini saya akan melakukan praktek meremote dengan menggunakan Cisco, mengkonfigurasi atau menggunakan Cisco. Nah, di sini kita langsung tambahkan saja, yaitu switchnya. Kita pilih yang network device, kita pilih switch, terus pilih paling kiri, kita geser ke atas, kita tambahkan. Nah, terus kita tambahkan lagi untuk PC-nya. Tambahkan untuk PC dan kita hubungkan kabel. Nah, untuk kabel dari untuk penghubungan switch ke PC kita menggunakan kabel konsol. Kita tambah. Kita pilih konsol, terus kita geser ke PC dan kita pilih RS232. Nah, di sini kita sudah melakukan menghubungkan switch dengan PC. Sebenarnya kita bisa menggunakan kabel connect atau Melicus connection tip, yaitu dimana ini sudah default. Kalau kita ingin menghubungkan kabel ini biasanya untuk FA tertentu. Nah, untuk cara konfigurasi pada Cisco ini ada dua, yang dimana kita bisa melakukan di switch. Kita pilih mode CLI. Nah, kita bisa pilih mode CLI ini, terus kita bisa konfigurasi di sini. Nah, itu untuk konfigurasi yang pertama. Nah, kita juga bisa melakukan untuk konfigurasi yang kedua, itu di PC kita sendiri. Kita pilih PC, terus kita masuk ke PC, kita pilih desktop, dan kita pilih terminal. Terus kita oke. Nah, di sini kita juga bisa mengkonfigurasi di sini. Kita coba tampilan full. Nah, kita juga bisa mengkonfigurasi di sini ya teman-teman. Di sini. Nah, itu untuk cara yang kedua. Yang pertama kita bisa menggunakan konfigurasi di switch dan di PC. Nah, sebenarnya sama saja, tapi jika kita melakukan di real device atau kita melakukan di real sebuah access point, sebuah device ini, maka di
switch ini tidak ada tampilannya, jadi kita menggunakan pada remote-nya adalah PC. Sebenarnya keduanya sama di mode yang ini, sama di mode yang di desktop. Nah sebenarnya sama ya teman-teman, tapi nah itu. Nah untuk membesar, jika kita melihatnya angka-angka ini kecilan, kita bisa mengubah ukuran font dari angka-angka ini. Yang pertama kita masuk ke option, terus ke preference, terus kita masuk ke fonts, dan kita pilih mode CLI nya, yaitu mau berapa. Kita pilih misal 17 ya, 17, kita apply, terus kita kembali, terus kita masuk ke switch lagi. Nah kita sudah tampilannya sudah besar, jadi kita mudah untuk dilihat atau dibaca. Nah itu saja untuk cara meremote pada Cisco. Kita juga bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang perintah dasar Cisco. Kita bisa langsung ke next video kali ini. Sekarang kita akan mengenal dulu tentang perintah dasar pada Cisco. Nah untuk perintah dasar ini, yang pertama untuk sebelum membahas, kita hapus dulu. Kita hapus dulu untuk PC nya. Nah terus kita masuk kepada switch, jangan delete bentar ya. Nah kita masuk ke mode switch, terus kita ke CLI. Di CLI ini kita masuk saja di mode switch ini. Nah yang dimana untuk mode yang pertama adalah mode user dengan tanda lebih besar atau sedikit cucuk, atau maksudnya apa, lancip ya, lancip menghadap ke kanan tangan saya, itu sebelah sana. Nah ini untuk tanda lebih besar ini artinya kita masuk ke mode user. Kita coba klik tanda tanya. Untuk klik tanda tanya ini gunanya untuk melihat mode user ini untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa melakukan konfigurasi, hanya bisa tes dari beberapa, itu ada telnet, terminal, SSL, dan yang lain. Sebenarnya ini hanya untuk melakukan tes, bukan untuk melakukan konfigurasi, dan hanya terbatas untuk melakukan konfigurasi. Nah kita lanjut ke mode yang kedua, yaitu mode privilege, yaitu dengan tanda pagar. Kita coba masukkan command enable, kita coba enter. Nah kita sudah masuk ke mode pagar ini. Nah pada mode privilege ini dan mode privilege ini bisa menggunakan banyak komen. Nah kita coba klik tanda-tanya. Nah di sini kan ada beberapa banyak ini, karena di mode privilege ini terdapat banyak komen dan leluasa. Nah untuk bisa lihat komen yang lebih banyak lagi pada mode ini, yaitu ketika klik ke more, jika kita enter akan muncul satu komen, tapi ketika kita spasi maka akan muncul beberapa semua komen yang terdapat pada mode privilege ini. Nah ketika kita sudah mengetahui lebih banyak tentang mode privilege, yaitu dimana kita bisa melakukan konfigurasi atau komen dengan lebih banyak lagi. Ketika kita klik enter, jika tadi ada tombol more, maka kita bisa klik enter, maka akan muncul satu komen. Tapi jika kita klik spasi, maka akan muncul semua komen-komen di more tadi. Nah kita lanjut yang ke mode yang ketiga, yaitu mode global configuration. Nah kita coba klik untuk masuk ke mode global configuration ini, kita coba klik CONF-T, kita coba enter. Nah kita sudah masuk ke mode control, ke mode global konfigurasi atau mode configuration. Nah kalau ada config terus kita pagar, itu artinya kita sudah masuk ke mode global konfigurasi, yaitu dimana di sini tuh ketika kita mengkonfigurasi semuanya yang mau kita konfigurasi. Coba kita klik tanda tanya. Nah di sini terdapat banyak sekali yang bisa kita atau konfigurasi perintahnya atau komen perintahnya sangat banyak.
apalagi ketika kita di more ini kita klik enter maka akan muncul, tapi kita ketika spasi kita akan muncul beberapa banyak dari mode global configuration ini. Nah, pada mode pre-select tadi ketika kita klik exit enter. Nah, di mode privilege ini kita hanya menggunakan komen-komen yang tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Tapi jika kita mengubah isi datanya, maka kita perlu masuk ke mode global konfigurasi dengan klik CONFT, kita enter. Nah, kita klik tanda tanya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi dan mengubah isi datanya pada mode global konfigurasi. Nah, begitulah untuk melihat perintah-perintah dasar Cisco. Kita tidak perlu dihafal, tapi nanti akan tahu sendiri. Nah, itulah tadi perintah dasar, dan kita bisa lanjut ke selanjutnya pada praktek yang selanjutnya, video selanjutnya. Nah, di sini kita akan melakukan praktek tentang service password encryption. Nah, di sini kita akan belajar tentang sebuah password pada switch agar switch ini kita tidak bisa dihack orang lain. Nah, dengan cara kita coba masuk ke switch, terus kita masuk ke sini, coba enter. Nah, kita masuk ke mode switch, terus kita masuk ke mode privilege, data, kita enter. Nah, ketika sudah muncul tanda pagar, artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Terus langsung kita masuk ke mode go configuration, yaitu dimana kita perintahnya adalah conf. Nah, kita sudah masuk ke mode ke configuration. Kita akan mengingat kembali yang dimana seperti dulu, ketika kita masuk ke mode config terus ada tanda pagar, artinya kita mau mengubah atau melakukan konfigurasi. Tapi ketika kita masuk ke sebuah tanda pagar, adanya tanda pagar doang, ini kita masuk ke mode privilege, yang ini tidak bisa melakukan konfigurasi, hanya bisa tes beberapa. Dan sebaliknya untuk mode user yang tandanya adalah lebih besar, itu artinya kita terbatas untuk melakukan tes. Nah, langsung saja masuk ke mode go configuration lagi. Nah, kita sudah masuk ke mode go configuration, terus kita akan mengubah suatu sandi. Kita coba pilih. Yang pertama adalah kita akan melakukan sandi, yaitu enable password. Password kita coba masukkan passwordnya adalah misal kita ingin masukkan passwordnya adalah 123, kita langsung enter. Terus kita masuk ke mode exit. Nah, untuk ketika ketika kita membuat sebuah password, artinya ketika kita masuk ke mode privilege atau masuk ke mode go configuration, itu artinya kita akan masuk dalam menggunakan sebuah password. Misal kita ini masuk ke mode privilege terlebih dahulu, kita masuk ke mode privilege, yaitu adalah enable, kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Jadi kan passwordnya adalah 123. Ini memang nggak kelihatan ya, walaupun kita sudah mengetik, ini memang peraturannya nggak kelihatan. Jadi kita ketik saja 123 langsung enter. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege. Kita juga ketika kita masuk ke mode go configuration, yaitu kita maka kita sudah masuk ke mode go configuration. Nah, itu adalah ketika kita menggunakan password enable password. Tapi ketika kita lupa dengan password yang kita buat, kita juga bisa pilih show run. Coba exit terlebih dahulu.
kita coba Sauron. Nah, di sini kita bisa melihat jika kita menggunakan atau mengkonfigurasikan enable password, maka passwordnya akan kelihatan 1, 2, 3. Artinya perlihatkan konfigurasi di sini jika kita menggunakan perintah Sauron. Jadi di sini kita sudah lihat bahwa passwordnya adalah dari enable password adalah 1, 2, 3. Tetapi untuk enable password ini tidak aman. Artinya ketika kita masuk ke Sauron, kita bisa kelihatan orang lain kalau misalkan ingin melakukan konfigurasi. Kita langsung saja exit. Nah, kita langsung login lagi kembali ke mode privilege atau masuk ke mode config. Nah, kita akan menggunakan yang lebih aman lagi, yaitu kita akan menggunakan yaitu enable secret. Kita juga masuk ke global configuration lagi dengan pilihan stay. Kita sudah masuk ke configuration, terus kita pilih enable secret dan kita masukkan passwordnya. Misal kita kan passwordnya adalah Kisco, terus kita enter, kita coba exit kembali. Nah, ketika kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode privilege, yaitu kita enter, kita bisa login menggunakan enable password 123 atau menggunakan enable secret. Jika kita menggunakan enable secret, maka kita masukkan saja Cisco, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke mode konfigurasi. Bedanya dengan mode enable password, ketika kita Sauron, kita enter, maka di sini di enable secretnya kita artinya beberapa random, dan ini termasuk bisa dikatakan diblokir. Jadi penghack lain tidak bisa melihat password kita, jadi kita tidak gampang di hack. Tidak sama dengan enable password yang gampang di hack karena kelihatan passwordnya yaitu 1, 2, 3. Dan untuk enable password ini sebenarnya bisa diblokir dengan menggunakan mode service password. Nah, kita coba praktekkan, kita coba klik exit. Kita masuk ke mode privilege, kita langsung saja masuk ke mode go configuration, yaitu CONFT. Nah, terus kita masukkan ena tab pas tab bukan enable tapi share tab pas tab password encryption, kita enter, langsung kita exit. Nah, kita coba masuk ya, kita coba exit lagi, kita enter. Nah, kita masuk ke configuration, ke password, ke mode privilege, yaitu dengan enter, dan passwordnya adalah Cisco, dan kita coba Sauron. Nah, tadi kan pada enable passwordnya adalah, tadi kan kita sudah enable password awalnya adalah 123, tetapi nah, untuk enable passwordnya kan adalah 123, tapi ketika kita sudah melakukan service password encryption, maka di sini kita sudah berubah, yang dimana enable passwordnya tadi bisa dilihat sekarang bisa berubah ke
yang seperti yang di enable secret, yaitu berbentuk kode atau diblokir. Tapi ini masih tidak aman. Kenapa? Karena masih bisa dihack ketika kita coba masuk ke Google Chrome. Nah, kita coba salin ya yang ini. Kita coba copy, terus kita masuk ke Chrome, terus kita sambungkan ke internet karena kita belum menyambungkan ke internet. Kita konekkan, terus kita sudah terhubung. Kita coba cari, yaitu adalah Cisco password 3 password Cisco password decrypt. Kita coba enter. Nah, kita coba masuk ke salah satu website. Kita coba masuk ke yang firewall CX. Nah, nggak bisa. Terus kita coba masuk ke tipe password yang pada Cisco Community, di website Cisco Community. Kita coba ulang yang lain. Nah, kita sudah masuk. Kita masukkan ke tipe password, yaitu Ctrl V, terus kita crack password. Nah, tadi kan 123, sama halnya yang sebelumnya itu, yaitu pada Cisco, yaitu 123 ya enable passwordnya. Jadi sama. Jadi ketika kita melakukan password encryption untuk mengubah enable password agar berbentuk diblokir, ternyata masih bisa dihack dengan cara kita masuk ke Google, cari Cisco password decrypt, terus kita masuk ke salah satu website. Nah, kita masukkan salinan dari kita coba masuk ke salinan dari enable password yang sudah diubah menjadi diblokir, terus kita masukkan ke website sini, terus di crack, maka password pun akan terlihat, maka jadi tidak aman. Tapi tidak aman. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat password yang lebih aman, kita menggunakan enable secret, yaitu password secret, maka itu tidak bisa dihack sama sekali. Nah, itu saja perintah, maksudnya cara membuat password encryption dengan aman di materi ini. Kita langsung saja ke video yang selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan menerangkan atau mempraktekkan tentang konfigurasi IP address pada router, bukan pada switch. Nah, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu topologinya. Kita masuk ke network device, kita tambahkan router, terus kita tambahkan satu switch, terus kita tambahkan PC. Nah, kita coba hapus PC0 ini, delete, jadi PC1, PC2, dan PC3. Kita sambungkan dengan kabelnya adalah otomatis saja dari router ke switch, terus dari switch ke PC1, terus dari ke sini, terus dari ini ke sini. Setelah kita sudah masuk dalam membuat topologi,
teman-teman tahu sendiri bahwa topologi seperti ini pada PC1, PC2, dan PC3 ini berbeda karena sudah beda segmen. Nah, untuk di sini adalah segmen 1 dan sini adalah segmen 2. Apa itu segmen? Yaitu port-port di router pada FA00 dan juga FA01. Nah, FA00 ini adalah segmen 1 dan juga FA00 ini adalah segmen 2. Itulah perumpamaannya. Kemarin kita sudah melakukan konfigurasi pada router, nah dimana kita klik router, terus kita pilih config, terus pada FA, terus kita masukkan IP-nya, terus kita klik nyalakan. Nah, untuk kali ini ketika di real device ini kita tidak menggunakan FA ini, karena di FA ini hanya berlaku pada Cisco, bukan pada real device aslinya. Jika kita menggunakan real device, maka kita akan menggunakannya adalah CLI. Nah, di CLI ini kita akan melakukan sebuah konfigurasi yang dimana tadi kan di sini IP-nya adalah 10.10.10.0 grafik 24. Dan di sini adalah 20.20.20.0/24. di sini adalah 10.10.10.2. Di sini adalah 10.10.10.3 dan di sini adalah 20.20.20.2. Nah, kita sudah melakukan IP-nya, di mana di sini akan mendapatkan IP tersebut. Terus kita masuk ke mode CLI saja. Kita masuk pada router. Kita pindah ke CLI, terus kita exit saja. Terus kita masuk ke mode config. Exit lagi, terus nanti router ini kita masuk mode config. Nah, kita sudah masuk ke mode global configuration. Terus kita masukkan IP address-nya. Kita sudah mendapatkan IP address yaitu 10.10.10.10.0 pada segmen 1 dan segmen 2 adalah 20.20.20.0 grafik 24 pada segmen yang kedua. Nah, di segmen yang 1 kita masukkan interface FA0/0. Coba enter. Terus kita enter. Kita juga masukkan kembali, yaitu pada enter. Kita coba exit, terus masuk ke interface FA0/1 terus
Sudah, kita enter. Kita exit kembali, terus kita akan menantikan file tersebut dengan IP. Enter. Selanjutnya interface fa 0/0, kita enter, terus kita masukkan IP nya yes, yaitu 10.10.10.10.1 dengan grafik 255.255.255.0. terus kita coba enter, terus kita coba exit lagi. Interface fa 01, kita enter, terus kita coba masukkan yaitu IP address, yaitu IP address 20.20.20.1, enter. Itu kita kurang masukkan 255.255.255.0, enter. Nah, jika sudah, kita coba exit. Kita sudah melakukan konfigurasi pada interface FHFA, maka kita langsung masuk saja ke apa ya namanya, nah setelah tadi kita sudah masuk ke FHFA atau melakukan konfigurasi pada interface segmen 1 dan interface segmen 2, kita coba cek apakah kita sudah berhasil dengan cara show IP in kita tab brief, kita enter. Nah, di sini adalah sudah ada pengertiannya, yaitu pada interface IP address pada fast Ethernet 1.10.1 sudah yes, dan fast Ethernet 20.20.20.1 itu sudah yes, berarti tandanya sudah berhasil, dan VLAN adalah downtown, makanya tidak berjalan dengan baik. Tapi ketika ini sudah yes, berarti kita tandanya sudah berjalan dengan baik, dan untuk melakukan pada router kita sudah selesai dan sudah berhasil. Kita coba konfigurasi pada PC. Kita masuk ke desktop, terus kita pilih IP configuration, kita pilih yang static, yaitu kita masukkan alamat IP dari PC 1 yaitu 10.10.10.2 dengan subtext mark adalah 255.255.0, terus default gateway-nya adalah 10.10.10.1. kita kembali, terus kita masuk ke konfigurasi dari PC 2 yaitu desktop. IP configuration yaitu adalah IP-nya adalah 10.10.10.3, terus status nya adalah 255.255.0, dan default gateway-nya adalah 10.10.10.1. kita coba kembali, terus kita coba masuk ke PC yang ketiga yaitu kepada klip desktop. IP-nya adalah pada segmen yang kedua yaitu 20.20.20.2, subtext-nya adalah 255.255.255.0, dengan default gateway-nya adalah 20.20.20.1. Kita coba kembali, dan apakah IP-nya masih sama.
sudah masih sama, kita coba lakukan cek dengan kirim file, dimana kita coba dari PC1 ke PC2 successful, terus di PC2 kita coba kirim file lagi dari PC2 ke PC1 successful, terus dari kita coba akan cek di segmen 1 apakah dari segmen 2 kita bisa terhubung pada PC2 ke PC3 in progress. Failet emang awalnya adalah failet, tapi ketika kita mengirim lagi dari PC2 ke PC3 successful, dan kita coba di PC1 ke PC3 successful. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada router di Cisco Packet Tracker. Kita langsung saja lanjut pada yang terakhir, yaitu tentang VRN. Kita langsung saja lanjut pada video seterusnya. Nah, sekarang kita akan melakukan ke metode perintah N. Sebenarnya hampir sama dengan perintah exit, tapi ketika melakukan perintah exit ini hanya keluarnya adalah satu. Misal jika kita di mode config interface, jika kita pilih exit maka kita akan masuk dalam global configuration. Tapi ketika kita menggunakan perintah N, maka kita langsung akan kembali ke mode privilege. Contohnya seperti ini. Masuk ke router, terus kita masuk ke mode global configuration. Kita coba masuk ke interface, coba masuk ke interface FA 0/0. Nah, ini kan mode config interface. Jika kita keluarnya adalah mode exit, maka akan langsung keluarnya pada global configuration. Masih tetap di global configuration, tapi ketika kita menggunakan metode atau perintah N, maka akan langsung kembali ke mode privilege dan akan keluar dari global mode global configuration. Contohnya seperti ini. Kita kembali ulangi. Kita masuk ke level dan kita pilih interface F1. Nah, kita masuk ke mode config if. Tapi jika kita menggunakan perintah N, maka kita langsung keluar dari mode global configuration. Nah, langsung saja sudah masuk ke metode mode privilege. Nah, itu saja perintah praktek perintah N pada video kali ini. Intinya jika kita menggunakan perintah exit maka kita akan keluarnya satu persatu, tetapi ketika kita menggunakan perintah N maka langsung keluar dari mode global configuration dan langsung ke mode privilege. Dan itu saja untuk praktek pengenalan dan basic Cisco pada video kali ini. Apabila video ini dalam praktek pengenalan dan basic Cisco ini ada kesalahan atau salah memasukkan perintah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.